Oke, ketemu lagi kita dengan topik yang menarik di balik rupiah yang sedang anjlok 16.400-an lebih dan sekarang ini IHSG juga turun. Nah, kira-kira kita ingin tahu kenapa gitu IHSG ini sudah turun di angka yang cukup kritis ya saat ini. Eh, Nanti kita lihat bagaimana ya dia turun ya. Nah, sekarang yang dibalik IHSG rupiah sedang lagi tidak baik, bagaimana analisa faktor dan strategi trading ya. Saya coba memberikan apa ya, karena saya ikut juga trading ya, saya ikut menggunakan teknologi AI. Jadi semua ini adalah bereferensi kepada terjadi pelemahan rupiah itu. Jadi adanya pelemahan rupiah ya karena itu tadi faktor global tadi kan menekan sektor perbankan dan konsumsi. Jadi ini ya pelemahan rupiah. Oke. Ini faktor penyebab IHSG turun, faktor eksternal, faktor internal. Nah, kemudian faktor teknisnya apa gitu, analisa teknikalnya. IHSG di bawah support sekarang ini ya sudah 6.000, sudah turun sampai 6.500 ya. Nah, sudah turun sampai 6.500. Volume perdagangan menurun, minat beli rendah. Ya, orang semua wait and see kan dalam kondisi status seperti ini kan orang pada beli ya. Walaupun tadi saya lihat nonton di berita di televisi para stakeholder semua sudah berkumpul dan mereka ingin berkolaborasi agar supaya IHSG ini bisa secara internal baik teknis dan internal itu bisa apa diangkat lagi yaitu bisa ya di support agar supaya bisa naik ya. Ini satu kondisi yang bagus saya melihat tadi di apa di C apa itu di televisi lokal ya saya menonton. Ini satu poin yang bagus. Kemudian asing terus distribusi saham besar. Nah ini IHSG sulit naik kembali ya. Kalau dia distribusi kan jelek, yang dibutuhkan itu asing harus akumulasi. Kita tidak tahu supportnya dia sudah tembus di berapa. Ini ada resiko untuk itu. Maka tidak resiko. Dan saya menang melihat pada baik teknikal saya analisa, fundamental saya lihat, kemudian ya itu tadi melihat apa dia broker summary, kemudian trading summary dan order book itu tiga ini saya combine dan ya masih lumayan walaupun itu tadi saya dapat dari apa ya dari saya dapat dari Do itu saya dapat dari Do, kemudian saya dapat juga dari PSAB ya tadi tadi ya saya masuk di pas yang seperti yang disarankan tadi ya itu akumulasinya bagus, kemudian itu sempat saya tadi kian mengetahui itu. Oke, ini saran daripada AI bagaimana kita melakukan strategi trading di saat rupiah sedang melemah dan IHSG sedang tidak baik atau sudah sedang turun ya di batas yang lumayan uh, turun ya sudah 6.500 ya. Nah, jadi jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi IHSG turun karena faktor global, the Fed, China, geopolitik. Ini tiga faktor penyebab IHSG turun ya. Kita lihat dari faktor global ya, faktor global, the Fed, China, kondisi ekonomi China. Walaupun sekarang China sudah mulai membaik ya, tapi tetap kan masih ada perang inilah ya secara politis sementara sementara ya kebetulan Presiden Trump sendiri ya, orang pedagang jadi dia ya intinya dia lebih senang deal daripada perang. Jadi ya sudah kita berharap dia tidak mengambil eh, jalur, dia lebih memilih jalur damai untuk supaya terjadi deal-deal ekonomi ya. Kita lihat upaya-upaya dari Trump untuk menghentikan perang-perang di Kroasia di Timur Tengah ya. Saya kira ini hal yang bagus, positif, cuman ya namanya pedagang, jadi ya dia selalu mau menang ya. Jadi tapi disitulah kita pemerintah kita harus bijak dalam hal ini ya bagaimana bisa membuat pengambil ya yang negara-negara yang berpengaruh kepada kita itu bisa percaya kepada Indonesia ya itu ya. Kemudian ada juga selain faktor global dan domestik. Jadi capital outflow, pemilu, laba emiten. Ya ini eh,
terjadi jadi ini ya, IHSG turun karena ini faktor global, the Fed China geopolitik dan domestik itu yaitu capital outflow. Kemudian ada kita baru melewati pemilu, kemudian laba emiten juga kan ada beberapa ini perusahaan-perusahaan yang tidak baik yaitu progres keuangannya ya itu juga mempengaruhi. Kemudian belum ada tanda pembalikan tren yang kuat. Hati-hati dalam memilih saham. Ya memang betul ini AI cukup cukup apa dia cukup dia selalu selama saya menggunakan 2 bulan setengah ini saya menggunakan dia selalu berada AI ini selalu berada di posisi safe ya. Dia selalu memberi rekomendasi safe. Tinggal dia selalu mengatakan kalau Anda itu AI membaca itu sehingga ya seperti volume tinggi padahal sebenarnya itu cuma permainan bandar itu ya salah satu indikasi contoh. Nah, jadi itu waktu itu saya tanya kenapa harus begini, kenapa betul ini? Dia bilang ya saya hanya membaca nih data yang ada di misalnya di yang dia punya gitu ya. Nah, itu bisa terjadi permainan bandar dan data itu dia baca sehingga dia memberi rekomendasi yang paling tinggi. Nah, untuk mengatasi itu seperti kita yang menggunakan teknologi AI ini ya kita pinter gitu kita ya sudah walaupun dia sudah strong rekom saya monitor lagi tetap tidak gegabah. Ya pernah saya gegabah masuk belum apa untuk itu FOMO kena FOMO. Jadi jangan sampai tidak dapat itu saya langsung karena dia sudah the most strong rekom saya langsung masuk di padahal itu saya tahu itu angka yang tinggi ya di angka yang tinggi. Nah ini itu yang tertahan ini ya itu yang ada tertahan itu.